Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Baik, di pembelajaran penjas pagi ini saya akan memberikan materi yaitu tentang renang, yaitu renang gaya dada dan juga renang gaya bebas. Tolong diperhatikan ya. Hal yang tidak boleh dilupakan ketika melakukan olahraga renang yaitu adalah pemanasan, karena itu sangat vital sekali dan bisa berdampak sangat berbahaya apabila kalian melakukan gerakan-gerakan yang mungkin membutuhkan tenaga yang lebih, lalu tanpa melalui pemanasan dahulu, dikhawatirkan nanti kalian akan mengalami cedera berupa kram, baik di kaki, tangan, atau mungkin bisa di leher dan anggota tubuh yang lainnya. Ya, pemanasan yang bisa kalian lakukan sebelum melakukan aktivitas olahraga berenang yaitu pemanasan-pemanasan yang kalian pasti sudah paham, sudah kalian pelajari dan kalian praktekkan di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang materi yaitu renang gaya dada dan juga renang gaya bebas. Oke, sebelum kita melangkah ke praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang etika-etika ketika berada di kolam renang. Nah, baik itu ketika berada di dalam kolam renang ataupun berada di luar kolam renang. Oke, tolong diperhatikan ya. Etika berenang yang saya maksud di sini adalah suatu karakter atau suatu perilaku kalian ketika berada di tempat renang umum atau di kolam renang yang umum ya. Mungkin kalau kalian memiliki kolam renang pribadi di rumah mungkin tidak masalah, akan tetapi ketika kalian berada di kolam renang umum kalian harus mematuhi etika-etika yang ada atau menerapkannya. Contohnya yang pertama yaitu tidak boleh kalian berludah di sembarang tempat. Berada di pinggir kolam renang kalian melakukan berludah seperti itu, atau mungkin bahkan kalian malah sedikit muntah terus berada di pinggir kolam, itu sangat menjijikan ya, dan bisa mengganggu pengunjung yang lain karena kalian berada di kolam renang umum. Yaitu dikhawatirkan ketika orang lain lewat, orang lain akan menginjak dan mengurungkan niatnya untuk berenang seperti itu. Tentu saja kalian tidak istilahnya kalian tidak menyimpulkan seseorang yang berpendidikan atau tidak menggambarkan seseorang yang memiliki kesopanan seperti itu. Yang berikutnya yaitu yang sering orang-orang lakukan yaitu kencing di dalam kolam renang. Nah, itu fatal ya. Mungkin bagi kalian biasa, tapi itu sungguh sangat menjijikan. Mungkin kalian menganggap biasa karena hal itu tidak terlihat. Coba di masa pandemi ini, dimana kita berjabat tangan aja dilarang, ya kan? Kita bersentuhan, berkerumunan aja kita dihindari atau kita menghindari hal-hal seperti itu. Masa kalian ketika di kolam renang kalian kencing sembarangan? Nah, ketika kencing sembarangan, siapa tahu kalian membawa penyakit kan? Waduh, satu kolam itu semuanya terkena penyakit dan itu sangat fatal sekali. Mungkin selain norma kesopanan juga norma agama di situ juga ya, karena kalian tidak menjaga kebersihan dan itu sangat-sangat najis sekali, sangat fatal sekali. Jadi tolong dihindari, baik kalian lelaki, perempuan, anak-anak, remaja atau tua, saya harap jangan melakukan tindakan itu. Oke. Selain itu, kalian juga jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Ingat, di kolam renang umum itu banyak pengunjung. Ketika kalian mengeluarkan kata-kata kotor, contoh A, B, ya, seperti itu, kata-kata binatang yang keluar, tidak hanya orang yang Anda tuju untuk mengeluarkan kata-kata itu, tetapi orang lain pun yang mendengar akan risih. Dan itu juga menggambarkan perilaku yang tidak baik, apalagi kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa yang harusnya membawa karakter yang baik sesuai yang diajarkan kalian di sekolah, yang diajarkan sekolah untuk kalian gitu. Ya, jadi saya harap di sini kalian paham. Tak lupa juga ketika di kolam renang jangan sampai lupa pemanasan ya. Di sini pemanasan sangat penting. Banyak orang itu yang tidak pernah berenang atau mungkin sering berenang dulu terus tiba-tiba tidak pernah berenang. Lalu kalian ketika melihat kolam renang itu merasa wah gitu, merasa amazing gitu, ya merasa gitu, terus kalian langsung nyemplung gitu aja di kolam renang, ya kan? Tanpa melalui pemanasan terlebih dahulu, lah itu bisa menimbulkan kram. Kram di sini juga bisa membahayakan. Kram kaki, contoh kram dua-duanya gitu. Gimana? Apa yang kalian lakukan di kolam renang ketika tidak ada orang? Atau mungkin banyak orang, pasti banyak orang ya di kolam renang.
banyak orang tetapi tidak memperhatikan kalian di sana. Itu sangat bahaya sekali. Oke, cukup itu. Sekarang coba, tidak perlu saya jelaskan pemanasan apa saja, pasti kalian sudah tahu pemanasannya. Pemanasannya adalah pemanasan yang sering kalian lakukan ketika pembelajaran penjas orkes di sekolah. Yuk, segera kita lakukan pemanasan. Boleh kalian contoh ya. Oke, di dalam kolam renang untuk pemula, saya menerangkan di sini untuk pemula ya. Jangan sampai kalian langsung berada di kolam renang tanpa melalui protokol terlebih dahulu, yaitu seperti yang tadi saya bilang, pemanasan itu tidak kalian lakukan, itu sangat bahaya. Lalu di sini ada kacamata renang. Nah, kacamata renang ini cukup penting untuk kalian yang berada pada fase pemula, yaitu supaya kalian berada di kolam renang dengan keadaan mata yang tidak terganggu. Karena dikhawatirkan ketika kalian belajar berenang tanpa pakai kacamata, itu nanti kalian akan terganggu, atau dengan kata lain mata kalian akan pedih cepat gitu. Jadi tidak betah di kolam renang lama. Nah, maksud saya lama di sini lama yang standar ya, itu akan mengganggu. Berikutnya ada alat yang bisa membantu kalian dalam membuat kalian lebih mahir dalam berenang, yaitu adalah pedal. Nah, untuk pedal dan lain-lain mungkin kalian udah paham ya di sini, atau mungkin bisa browsing aja alat-alat renang. Nah, itu juga cukup penting, akan tetapi tidak wajib kalian miliki. Bisa saja mengakalinya dengan benda-benda lain. Contoh, supaya membantu kalian mengapung, kalian tidak mampu membeli gabus khusus renang. Nah, kalian lalu membawa gabus dari rumah, atau bisa membawa botol air mineral yang ditutup rapat, lalu udara tidak keluar. Nah, lalu kalian coba bahasanya dikempitkan ditaruh di sela-sela kaki seperti ini, lalu kalian berenang. Itu menggunakan botol air mineral yang tertutup tadi dan tidak diisi air, jadi murni udara. Itu akan membantu kalian untuk mengapung seperti itu ya. Selain itu, ban itu juga sangat penting untuk kalian yang berada pada fase pemula, baik Anda SD, SMP, SMA, atau mungkin kalian berada pada usia 20 atau 30 tahun ke atas tapi ingin sekali melakukan olahraga renang. Oh ya, di sini olahraga renang itu cukup dianjurkan juga ya, termasuk olahraga sunnah dari Rasulullah juga untuk kalian yang muslim. Jadi saya harap yang menonton video di sini semangat untuk melakukan aktivitas berenang atau mungkin olahraga yang lain. Di sini saya mencontohkan renang terlebih dahulu. Oke, yuk. Sebelum memulai olahraga renang terlebih dahulu, kalian mencoba membasahi tubuh kalian dulu dengan air, supaya ketika kalian berada di dalam air kalian tidak kaget, atau tubuh kalian itu tidak merespon dengan cara mendadak seperti itu. Jadi harus melalui pemanasan kecil, yaitu percikan air terlebih dahulu, supaya badan kalian tidak kaget gitu ya. Ya, bisa seperti ini ya, supaya badan kalian itu tidak kaget ya, tidak mendadak seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya stroke ringan seperti itu. Jadi dikhawatirkan kalian nanti ketika yang tidak kuat akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, seperti ini aja sudah cukup. Jadi kalian ketika berada di kolam renang nanti kalian tidak kaget gitu. Yuk, yang pertama saya akan mencoba mempraktekkan meluncur dalam kolam renang dulu, atau injak-injak air. Oh maaf, saya akan menerangkan tentang injak-injak air terlebih dahulu ya, yaitu cara mengapung dalam air terlebih dahulu, habis itu lalu meluncur. Ya, kita lihat posisi kaki di sini seperti ini teman-teman. Jadi nguncup seperti ini ya, tidak megar seperti ini, tapi nguncup seperti ini, lalu kalian mengepakkan seperti ini ketika berada di kolam renang, atau ketika injak-injak air kalian bisa di segala arah seperti ini ya. Oke ya, penerapannya di luar kolam renang seperti ini teman-teman. Yuk coba kameramen lihat kaki saya. Jadi seperti ini ya, seperti ini ya, atau mungkin bisa ke segala arah ketika kalian injak-injak air atau mengapung seperti ini ya. Jadi ingat, kuku seperti ini, jangan sampai seperti ini ya. Maka dari itu kalian harus pemanasan terlebih dahulu supaya tidak kaku gitu ya. Lalu setelah
kalian berhasil seperti ini, kalian bisa mengkombinasikan dengan gerakan seperti mengayun sepeda ya, seperti ini ya. Oke, paham? Oke, kita terapkan langsung di kolam ya. Yuk ya, jadi seperti ini ya, mengapung di air ya, karena ini tidak terlalu dalam, jadi cukup seperti ini. Yang penting kalian bisa ya, bisa mengapung seperti ini. Oke, nah ini mengapung, tidak menapak di lantai dasar ya, gitu. Gerakan meluncur yaitu dengan cara kalian berada di pinggir kolam, maksud saya berada di kolam renang bagian pinggir, lalu manfaatkan dinding itu untuk menolak ya. Jadi seperti ini tadi, menolak, lalu ketika menolak kalian diam dulu, diam sampai kalian benar-benar berhenti. Nah, ketika kalian sudah berhenti baru melakukan gerakan yang selanjutnya seperti yang tadi sudah saya praktekkan tadi. Nah, guna di sini adalah guna untuk beradaptasi. Jadi ketika kalian terapung, lalu kalian benar-benar maju dulu sampai benar-benar berhenti. Nah, itu nanti kalian akan terbiasa dengan mengapung. Nanti ketika kalian sudah terbiasa dan kalian sudah bisa berenang, tentu luncuran kalian itu akan jauh lebih jauh lagi yang saya maksud. Jadi luncuran kalian akan lebih jauh lagi seperti itu. Oke. Ya, berikutnya saya akan mempraktekkan contoh gerakan renang gaya dada, yaitu saya akan dari arah sana lalu menuju ke sini dengan gaya dada. Saya harap kalian di sini memperhatikan setiap gerakan yang akan saya bawakan di sini ya. Lebih baik ketika di kolam renang itu, ketika olahraga renang itu mengambil nafas melalui mulut ya, karena ketika melalui hidung nanti akan perih ya. Contoh seperti ini. Nah, paham ya di sini ya, itu renang gaya dada. Nah, untuk gerakan kaki sendiri seperti kata, oh ya, ini renang gaya dada itu juga sama dengan renang gaya kata ya, gayanya seperti kata gitu. Di sini renang gaya dada atau renang gaya kata itu tadi. Oke. Ya, berikutnya saya mencoba mempraktekkan renang gaya bebas. Ya, sama dengan renang gaya dada tadi. Saya mencoba dari arah sana kembali lagi ke sini dengan gaya bebas. Oh ya, dengan arah kamera yang berbeda ya, karena dalam gaya bebas itu lebih bagus ketika terlihat dari samping. Gaya bebas di sini seperti yang tadi kalian lihat dari samping itu mungkin agak aneh karena saya mengayunkan tangan beberapa kali, lalu setelah itu saya baru menoleh, dan itu menolehnya saya hanya di satu arah. Nah, ini yang bagus untuk pemula teman-teman. Jadi contoh yang saya praktekkan seperti ini. Muka saya berada di bawah, kepala saya berada di bawah, dengan gerakan kaki yang seperti ini ya, seperti mengayun tadi dengan cepat, lalu saya hanya menoleh ke kiri atau ke kanan satu kali. Jangan ke kanan dan ke kiri, kita berada di kolam renang, bukan berada di kali, bukan berada di sungai ya. Jadi contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4 toleh. 1, 2, 3, 4 toleh. Tolehnya boleh ke kanan atau ke kiri. Kalau kalian bukan, ini yang saya terangkan bukan di prestasi ya, tapi berada di satuan pendidikan. Contoh lagi. 1, 2, 3, 4 baru noleh itu untuk menghirup udara dan membuang gitu ya, atau bisa juga ke kiri ya. Contoh 1, 2, 3, 4 noleh lagi, 1, 2, 3, 4 noleh lagi, seperti itu. Sangat mudah bukan? Nah, tentunya bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Oke, sekian pembelajaran Penjasorkes materi renang gaya dada dan gaya bebas hari ini. Saya harap kalian bisa mempraktekannya di rumah, maksud saya di lingkungan tempat tinggal Anda, di kolam renang, di tempat wisata, dimanapun kalian berada yang kalian inginkan, dan tetap patuhi etika yang ada, patuhi protokol,
dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.